Kemudian ada control engineering. Cuma hanya kita selalu fokusnya, oh mekatronik itu adalah identik dengan robotik atau di industri manufaktur. Bagaimana dengan di industri proses? Apakah sama? Pada dasarnya adalah ada hal yang sama. Yang saya tunjukkan. Nah, di sini gambaran produk kami di Galanusa. Di sini ada pompa transfer. Nah, di pompa transfer, kenapa saya bilang mekatronik dari mechanical? Kita bagaimana ini adalah dosing system. Jadi kita akan mentransfer liquid untuk proses di pabrik kertas. Nah, di sini ada pompa. Jadi mekanikalnya bagaimana kita menyusun piping tersebut. Kemudian di sini ada kontrolnya, elektrikalnya, ada motor listrik. Di sini ada panel kontrolnya. Nah, di sini ada instrumen. Di sini kita pakai instrumen yang rotameter. Jadi di sini kita hanya mengatur flow-nya saja. Motor diatur dengan inverter. Berapa hertz speed-nya. Jadi kita hanya lihat flow-nya saja. Jadi kita mengatur flow-nya, kita lihat di sini tidak menggunakan yang flow meter sebenarnya. Jadi mekatronika di dalam dunia industri proses itu adalah seperti ini. Mekanikalnya seperti apa? Kemudian bagaimana kita merakit mekanik, bagaimana kita menghubungkan, menggabungkan dengan elektrikal, di sini pompa, dan bagaimana kita mengontrol pompa tersebut. Seperti itu gambarannya. Nah, ini di proyek kita, di sini ada pompa, kemudian di sini ada level dengan berbasis pressure. Di sini ada touchscreen HMI-nya, artinya kita gabungkan lah. Oh, ini ada instrumennya, di sini ada mechanical-nya, di sini ada kontrolnya. Seperti itu. Sama pun di HPAC, kebetulan HPAC ini kita buat sistemnya adalah customize. Jadi di sini ada kompresor, di sini ada kondensor, dan segala macam. Tapi berhubung lokasi ini ada di atas gunung, jadi saya masang ini di mil 74 di PT Freeport, jadi ada di ketinggian 2.700 meter di atas permukaan laut, maka kondensasi ini pun harus diatur. Kalau kita nyalakan semua fan, nanti akan berpengaruh terhadap kinerja HPAC-nya. Jadi seperti itu gambaran mekatronik di dunia proses. Oke, mekatronika, gambaran secara umumnya, definisinya. Jadi mekatronik itu berasal dari kata mekanik, elektronika, dan informatika. Maka dari asal tersebut kita mengintegrasikan disiplin ilmu mekanik, ilmu elektronika, dan ilmu informatika. Mekatronik sendiri diperkenalkan pada tahun 69 oleh perusahaan Jepang, Yaskawa Electric Corporation. Nah, di sini mekatronik menggabungkan elemen mekanis, elektronik, komputasi, kemudian di sini ada sensor, aktuator, kontrol elektrik, dan perangkat lunak. Seperti itu. Sedangkan apa itu industri proses? Jadi dari katanya sendiri, jadi suatu usaha atau proses yang mengubah bahan baku menjadi produk yang berguna atau mempunyai nilai tambah, atau serta produk tersebut bisa digunakan secara langsung oleh konsumen atau sebagai atau disebut produk akhir, atau bisa juga dia sebagai produk antara. Jadi biasanya di perusahaan petrochemical dan yang lain-lainnya. Di sini lebih banyak ke industri itu. Jadi di sini lebih bermain di industri prosesnya, jadi di instrumentasinya. Kenapa saya membawakan di Indigo System? Karena di Indigo System ini sistem mechanical kontrolnya itu sangat berpengaruh besar.
Jika terjadi kegagalan dari proses di storage tank, nanti akan ditunjukkan di proses akhir, maka kita akan tahu gabungan dari ilmu mekatronika tersebut. Di sebelah sini adalah tank storage-nya. Tank storage ini kapasitasnya 60 meter kubik. Di sini kita menggunakan sensor. Jadi ada sensor level. Kemudian di sini ada sensor pressure, karena kita menjaga pressure di dalam, karena di sini pressurized tank. Kenapa pressurized tank kita gunakan? Sebab liquid indigo tersebut bahan yang sangat sensitif terhadap oksigen. Dia akan menjadi oksidasi. Jadi sebelum prosesnya, jadi di sini liquid itu pun tidak boleh dalam kondisi diam. Artinya dia harus terus diaduk. Tapi kalau kita berpikir ini tangki tingginya 7 meter, diameternya 3 meter, bagaimana kita masang agitator? Nah, di sini ilmu mekatronika tersebut sangat berguna. Bagaimana caranya agar saya bisa mengaduk isi tangki ini tanpa menggunakan agitator? Artinya kita manfaatkan adalah di sini ada sirkulasi pump. Nanti saya tunjukkan di berikutnya. Nah, ini ada sirkulasi pumpnya. Jadi saya pompakan liquid yang dari dalam, kembalikan lagi dengan arah aliran tertentu. Jadi arah alirannya ditabrakkan ke dinding tangki. Sehingga di dalam tangki itu terjadi perputaran. Sehingga liquid di dalamnya selalu berputar. Itu tersebut. Kenapa di sini ada simbol pressurize-nya 60 milibar. Jadi di sini saya menggunakan nitrogen. Jadi indigo tersebut sangat sensitif sekali terhadap oksigen, sehingga saat pertama kali tangki dalam keadaan kosong, ini ada proses kita flushing oksigennya dulu. Jadi tangki itu cara flushing paling efektif adalah tangkinya diisi air dulu. Diisi air sampai penuh. Setelah diisi, pompa kita running. Kita akan lihat proses apakah di dalamnya terjadi agitasi. Jadi pengadukan, setelah itu manhole di atas ditutup sehingga tidak ada udara yang masuk. Kemudian kita buka salah satu lubang di atas, jadi valve-nya, baru kita flushing dengan nitrogen. Biasanya saya flushing pertama itu saya butuh 2 botol penuh nitrogen. Setelah 2 botol habis, nah di sini sebelah kanan adalah sistem untuk nitrogennya, nitrogen supply-nya. Jadi setelah nitrogen 2 botol nitrogen palap di atas kita tutup kembali, tujuannya agar udara tidak bisa masuk lagi, sehingga yang di atas itu adalah hanya ada nitrogen. Nah, setelah itu baru secara perlahan-lahan airnya kita kuras sambil nitrogen diisi terus. Nah, di sini adalah untuk nitrogen supply. Jadi di sini ada 2. Jadi kita pasang 2 botol. Jika satu, maka botol yang satu akan mengisi secara otomatis. Dan ini adalah pompanya. Proses untuk unloading dari pisau tank ke dalam tangki. Nah, prosesnya seperti ini. Jadi kira-kira kemudian di sini ada pompa. Kita pakai diafram pump karena tujuannya untuk bisa mengisap dan lebih cepat dalam proses pengisiannya. Dan di sini ada 2 selang. Yang pertama adalah selang produk liquid. Yang kedua adalah selang balance untuk pressure. Sebab jika ini adalah juga sama, tidak bisa ketemu oksigen. Jadi udara dari tangki kita kirim ke sini, kemudian kita liquid kita pompa. Jadi perpindahannya balance antara
liquid yang keluar dengan nitrogen yang masuk ke dalam tangki. Itu seperti itu prosesnya. Nah, di sini sama lagi ketika kita membentuk satu sistem dosing system, kembali lagi kita berhubungan dengan mekanik, urusan piping, terus kemudian dengan instrumentasinya, di sini ada flow meter, kemudian kita berhubungan dengan aktuator, di sini ada control valve, proporsional control valve, di sini hanya control valve biasa, bypass, di sini ada pressure gauge, kita lihat pressure dari tangki sampai ke titik ini, seperti itu kita tentukan. Nah, mekatronik ya tadi, seperti tadi, bagaimana mechanical system ini, bagaimana instrumentasi itu, kemudian pemilihan instrumentasinya sendiri pun juga kita tentukan. Misal karena indigo tuh materialnya sangat basah kuat, jadi sifatnya basah kuat. Jadi internalnya flow meter ini itu menggunakan keramik. Kemudian sensornya dia menggunakan tantalum, jadi material yang sangat kuat terhadap abrasi dan yang bersifat basah. Itu seperti itu. Nah, di sini ada pompa transfer. Kita gunakan 2 pompa agar bisa bergantian. Ini kapasitas pompa kita adalah 300 liter per menit. Jadi kumpulan proses mekatroniknya seperti ini. Mekanikalnya, bagaimana kita nyusun pipingnya, kemudian elektrikalnya ada, di sini ada motornya, kemudian ada kontrolnya sendiri. Nah, apa yang terjadi dengan indigo jika terjadi kesalahan? Ini seperti ini, jadi batu. Di dalam tuh terjadi oksidasi, jadi dia bereaksi dengan oksigen, sehingga liquid indigo tersebut mengeras. Ini saya lakukan cleaning tangki di Mesir, di Egypt, di kota Damita, seperti itu. Jadi ini akibat kesalahan dari prosedur unloading tangki. Jadi mereka tidak sesuai dari sistem yang kita propose seperti itu, sehingga oksigen sudah masuk ke dalam, akhirnya ini menjadi batu. Ini kalau di dalam tangki, ini dinding tangki ini adalah kerak-keraknya. Jadi setinggi ini, tinggi tangki itu sekitar 7 meter. Saya membutuhkan waktu mereka untuk membersihkan tangki ini di bawah pengawasan saya itu sekitar 3 minggu. Mereka mencoba berbagai macam cara. Oke, dia bilang kita larutkan dengan caustic soda, itu pun tidak berhasil karena berkeraknya sudah terlalu sangat sekali gitu, seperti itu. Kira-kira dan pengalaman yang lain juga di sistem mekatronika itu adalah berhubungan dengan instrumentasi seperti tadi. Kita ada kasus, ada request dari customer, mereka ingin memanaskan H2SO4 dari temperatur ruangan, temperatur umum sekitar suhunya 30 derajat, minta dinaikkan menjadi 90 derajat. Nah, seperti kita ketahui sendiri, H2SO4 itu adalah asam kuat, yang mana bahan logam apapun akan hancur. Jadi bagaimana cara memanaskannya? Seperti itu. Nah, lagi-lagi di sinilah ilmu mekatronika tersebut. Mekanikalnya seperti apa sih? Apa yang dia tidak hancur oleh asam kuat? Salah satu bahannya HDPE, piping HDPE. Nah, kita membuat coil dengan ketebalan tertentu, artinya kita request special coil, kita pabrikasi. Itu coil tersebut kita aliri air panas. Jadi kita ngodok air aja.
Air panas mendekati 90 derajat atau 95 derajat pada titik hampir mendekati titik didihnya. Air panas tersebut dialirkan ke dalam koil tersebut untuk menaikkan temperatur sekitar 20 kubik H2SO4 itu 12 jam. Jadi teknik-teknik mekatronika saya hanya membahas yang basicnya aja. Jadi di mana sih tadi kuncinya? Oh, kita ada kasus dosing system, mekanikalnya seperti apa? Itu yang kita harus tahu. Elektriknya apa yang mau kita gunakan? Kemudian kontrolnya seperti apa? Karena dosing mungkin dia butuh oke sekian volume per satuan waktu atau sekian liter per menit seperti pada dosing sistem yang kami buat ini kapasitasnya bisa sampai 4 liter per menit. Ada lagi minta di up sampai 10 liter per menit, itu juga ada tergantung request. Jadi akhirnya pemilihan dari instrumentasinya tersebut. Berapa besar instrumentasinya agar bisa mengalirkan flow sebanyak itu. Dan tentu juga ada kurangnya. Artinya pada saat kita ambil high-nya, maka low-nya pasti akan kurang. Artinya dia punya flow minimum yang dia bisa penuhi. Di bawah dari itu dia tidak akan terpenuhi flow rate-nya. Ada beberapa lagi kasus adalah terutama instrumentasi pH analyzer. Di sini kita juga pakai pH analyzer, di mana untuk mengukur basanya. Dan pH analyzer ini adalah di dunia instrumen itu adalah instrumen yang paling manja. Tidak seperti instrumen-instrumen yang lain. pH analyzer ini dia butuh perlakuan sangat khusus dan juga satu-satunya instrumen yang bisa keracunan. Artinya sensornya bisa rusak, dia keracunan, poisoning. Nah, untuk mengatasinya keracunan tersebut, maka antara liquid dan sensor itu harus dipisahkan, tidak boleh ketemu secara langsung. Di sini lagi ilmu elektrokimikal yang keluar. Bahwa kita tidak boleh si sensor tidak boleh ketemu langsung dengan liquidnya, tapi dia bisa mengukur pH dari liquid tersebut. Yaitu ada istilahnya kalau di instrumen tersebut di pH analyzer ada disebutnya salt bridge, jembatan garam. Di sini sudah tertentu jenis garamnya, biasanya kita gunakan KCl, potasium kloret dengan konsentrasi 0,5 mol seperti itu. Bagaimana cara buatnya? Itu yang buat orang kimia, jadi orang prosesnya. Oke, tolong saya buatkan potasium kloret 0,5 mol 1 liter gitu. Agar saya bisa membuat sistem, jadi mekanikalnya saya buat bahwa si sensor saya tidak ketemu dengan liquid tersebut. Kalau ketemu, ya tadi, sensornya keracunan. Dan umurnya tidak panjang. Dan memang pH sensor tersebut biasanya adalah barang yang habis pakai. Jadi 6 bulan sudah ganti seperti itu. Cuma kalau dia keracunan, ya akan lebih susah lagi. Makanya dibuatkanlah jembatan garam. Jadi si sensor tidak bertemu langsung dengan liquidnya. Jadi lewat media liquid garam KCl. Di situ mekanikalnya lagi yang harus kita permainkan agar dia tidak bertemu. Nah, inilah mekatronik di sisi instrumentasi. Jadi tidak hanya masalah di sistem manufaktur saja yang kadang orang berhubung oh robotik ya gitu. Nah, di sini di dunia proses ya seperti inilah. Jadi pengalaman-pengalaman di dunia proses ini yang membuat mekatronik saya akhirnya saya harus bisa memilih. Jangan sampai salah pilih seperti tadi. Saya pernah pengalaman saya gagal masang sensor pH ya gara-gara itu. Sensornya ada 3, biasanya pH itu temperatur, elektrodnya, dan reference. Nah, ini masing-masing punya kabel sendiri. Terminal cuma ada 6, sementara si
sensornya ada 12 kabel. Saya terjebak pertama kali di situ. Makanya jadi pengalaman saya, maka saya harus tahu elektromekanikal seperti apa, reference harus bagaimana perlakuannya, nah, seperti itulah. Kira-kira disitulah keterkaitan sistem mekatronika, teknik mekatronika dengan dunia proses. Gitu. Tapi saya di basicnya aja. Kadang-kadang kalau pengembangan lanjutnya sudah ke orang proses yang lebih pengalaman. Seperti di sini saya buatkan feeding system aja. Mereka yang tahu, saya ingin range 0 sampai 4.000 ml per menit. Berapa yang mereka dosingkan, range itu mereka tahu yang prosesnya. Tapi kita buatkan bagaimana proses ini menjadi lebih mudah bagi mereka gitu. Bagi orang proses, oh ini simple jadinya. Mereka cukup masukkan, kemudian mereka tinggal cek. Oke, konsentrasi di baknya terpenuhi ya, seperti itulah kira-kira. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan saya bagaimana keterkaitan antara sistem teknik mekatronika dengan dunia industri proses. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Pak Robi, silahkan. Ya. Baik Pak, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, di kolom chat sudah ada pertanyaan Pak. Yang pertama dari Pak Khairuddin, izin bertanya, boleh minta tolong penjelasan baik foto atau gambar soal jembatan garam. Oke, saya siapkan dulu ya. Sambil yang berikutnya jika ada. Belum ada lagi Pak, baru itu. Oke. Nah, ini gambaran dari salah satu contoh bagaimana salt bridge tersebut. Jadi kalau kita di sini ada CU, nanti kita buatkan di sini isinya air garam tertentu sesuai dengan komponen apa yang akan diukur. Inilah salt bridge tersebut. Jadi sebenarnya titik ini dia tidak ketemu secara ada di ininya. Jadi dia hanya plus minusnya aja, kemudian ini kita beri salt bridge seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi kita simpan di tempat yang lebih tinggi. Misalnya di posisi ya tidak liquidnya tidak kita ukur gitu. Referen elektrodnya ada di sini, tapi kita akan mengukur di yang ini kita ukur karena yang sering gangguan itu pada pH itu referensinya. Jadi dia cepat rusak kalau ketemu dengan biasanya pH itu keracunan itu karena dia disimpan pada piping atau dia bertekanan. Jadi ada aliran. Nah, dia biasanya seperti itu. Makanya akhirnya sering dibuatkan salt bridge seperti ini. Karena itu yang tidak kuat komponen itu, reference itu. Karena dia ada titik membrannya itu
Jadi sering rusaknya di situ. Jadi gambaran salt breed itu seperti ini. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Dari Pak Aceh Turiana, bagaimana cara mengetahui bahwa larutannya sudah homogen atau sempurna? Larutan apa ya di sini ya dimaksudnya ya? Nih, mungkin Pak Pak, Aceh Turiana bisa menambahkan, Pak, pertanyaannya. Larutan apa yang dimaksud di sini, Pak? Larutan dalam tangki, Pak. Mungkin dalam tangki. bisa langsung Pak Aceh. Oke, kalau yang tadi di sini itu tangkinya sudah, larutannya sudah jadi. Tapi kenapa kita lakukan agitasi atau pengadukan? Karena agar tidak terjadi endapan. Jadi dia tetap diaduk aja terus. Jadi sebenarnya larutan itu dari tangki itu sudah homogen. Jadi fungsinya di sini agar dia tidak ada endapan di dalam tangki ini. Kalau ada endapan yang dikhawatirkan akan terjadi seperti ini, kerak seperti ini, liquid tersebut. Itu seperti itu. Oke, bagaimana dengan Pak Aceh Turiana? Baik, saya lanjut, Pak, untuk pertanyaannya. Selanjutnya dari Pak Riki Sapari. Pertanyaannya, korelasi antara proses engineer dan mekatronika engineer. Benang merahnya di mana ya, Pak Lukman? Karena dari pemaparan tadi secara garis besar, role dari mekatronik engineering versus proses engineering hampir mirip. Oke, terima kasih. Jadi benang merahnya adalah di kita orang proses dia mengetahui prosesnya seperti apa. Saya ingin tolong buatkan saya dosing, misalnya dosing system. Nah, kita akan request data dengan orang proses apa aja request liquidnya atau apa yang akan kita dosing, apakah dia bentuknya granul atau seperti apa. Kemudian kita harus mengetahui juga MSDS-nya dari si material tersebut agar kita bisa menyusun bagaimana mekanikalnya. Seperti ini tadi, bagaimana kita handling liquid indigo. Orang proses dia tahunya, oh saya butuh liquid indigo dengan konsentrasi 40% dengan flow rate sekian liter atau sekian volume per satuan waktu, itu orang prosesnya. Tapi bagaimana mereka handling mekanikalnya, pipingnya, dan segala macam, mereka tidak fokus ke sana. Nah, itulah fokusnya yang mechatronic engineer. Kita fokus bagaimana pipingnya, bagaimana liquid itu kita handling, seperti saya menghandling storage sistemnya, feeding unitnya, dan segala macam. Jadi korelasinya adalah seperti itu. Jadi orang proses, saya tahunya, saya ingin memasak polimer. Mereka tahu bahwa polimer itu harus ditahan pada temperatur misalnya 70 derajat. Nah, saya harus menyiapkan bagaimana polimer tersebut ditampung, bagaimana polimer tersebut dipanaskan. Atau kadang biasanya reaktor itu, reaksi polimer itu adalah isoterm. Dia panasnya tinggi. Seperti itu. Itulah korelasinya. Benang merahnya di mana? Ya di situ. Bagaimana saya membuat alat untuk menghandling proses yang diajukan oleh seorang proses engineer. Jadi user request-nya lah. Jadi special request dari orang proses engineer, saya ingin proses seperti ini. Tolong saya buatkan alatnya. Jadi benang merahnya ada di sana. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya
Pertanyaan dari Pak Ade Kosasi, bagaimana cara mengetahui ketika oksigen masuk ke dalam tangki? Jadi sebenarnya kalau udara pada umumnya kan sudah mengandung oksigen, walaupun hanya konsentrasinya tidak sebanyak nitrogen, tapi itu sangat berpengaruh. Jadi ya kondisi awal pasti kita membuat tangki itu adalah kondisinya terbuka, tidak tertutup. Nah, disitulah tugas kita bagaimana kita membuang oksigen tersebut. Jadi sifat oksigen dengan nitrogen bagaimana dia? Mana yang lebih berat? Atau terkadang saya bisa menggunakan argon. Argon itu berat jenisnya lebih berat, sehingga jika argon tersebut kalau kita lepas, dia ada prosesnya ada di bawah karena dia berat. Di sini argon ya, kalau saya sedang membuka tangki, tutup atasnya kalau saya ada perbaikan di sisi atas, biasanya saya isi dengan argon. Jadi bukan dengan nitrogen. Kalau nitrogen ya masih, tapi nitrogen kalau kita isi cuma di atas itu kalau sudah penuh, jadi hampir topnya, itu volumenya sedikit. Kalau kita masukkan nitrogen, maka otomatis udara di dalam itu pun akan terbuang dan terus terisi dengan nitrogen tadi. Seperti itu. Baik, selanjutnya dari Pak Boni Agung, untuk sistem kontrolnya menggunakan apa, Pak? Kalau kita masih menggunakan PLC saja, jadi karena ini sistemnya sistem yang simple pada dasarnya. Tanpa PLC pun kita bisa buat. Jadi kita pakai loop controller, contohnya seperti itu. Di sini kan yang diminta ada flow. Kalau kita lihat di sini instrumentasinya, misalnya dengan kontrol yang sederhana, misalnya dengan controller biasa, PID control loop biasa. Di sini ada flow meter, di sini ada control valve. Nah, kita bisa mengatur flow rate-nya. Kita hanya masukkan parameternya saja, oh P-nya berapa, I-nya seberapa. Ya kembali lagi ke teknologi controller, kalau kita mengukur flow, parameter apa aja yang akan kita isi, misalnya hanya PI saja atau P saja, seperti itu. Jadi kontrolernya kita bisa kontroler yang, saya ada buat yang kontrolernya tidak menggunakan controller PLC. Sebentar saya pasangkan. Kita buat seperti itu, jadi hanya loop kontrol biasa seperti itu. Jadi tidak perlu yang PLC controller. Ini PLC controller karena mereka ada resipi yang harus dimasukkan. Kita pakai PLC. Misalnya ukuran benang, terus jumlah benang dan segala macam, akhirnya pengaruh terhadap produksinya. Berapa kegelapan dari warna jin tersebut yang diminta. Jadi kontrolernya bukan kontroler yang khusus, kontroler biasa juga bisa digunakan seperti itu. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom chat atau bisa open mic, Pak, dengan raise hand terlebih dahulu. Nah, ini yang kontrol kita pakai, kontrol yang simpelnya. Di sini ada flow meter, di sini tipe yang terpisah, di sini ada controller, di sini ada counter,
Di sini ada PSD untuk mengatur speed, flow rate. Kalau tadi kita gunakan control valve, maka yang ini kita atur adalah pompanya, speed pompanya, sehingga flow-nya bisa diatur. Baik, Kak, ada pertanyaan dari Pak Ramadhani Ihsanul Amal. Untuk menentukan jenis tipe kontrol, kapan harus menggunakan parameter P saja, PI saja, dan PID? Ini bagaimana ya, Pak? Oke, kita harus sedikit memahami ya. Saya kembali lagi, tapi saya bukan dalam di sisi kontrolnya. Contoh seperti ini. Apa itu P? P kalau kita kasih, dia langsung respon. Kemudian I, kalau kita kasih, dia akan terus naik. Dan cenderung naik terus. Sampai ada yang membatasinya seperti itu. Kalau PID, biasanya umumnya dipakai di temperatur. Temperatur controller itu biasanya menggunakan PID. Kalau hanya P saja, di kontrol valve ini hanya kita mengatur P-nya saja. Di sini ada settingnya. Kalau yang terbaru sudah elektronik, digital. Jadi kita hanya P-nya berapa persen, 30%, 50% P-nya. I-nya tidak diatur. Kenapa tidak diatur I? Karena pneumatik silinder itu begitu dikasih angin, dia cenderung naik, cenderung bergerak gitu. Jadi dia dirinya sendiri itu sudah merupakan integral seperti itu. Jadi kapan kita menggunakan sama seperti motor-motor, begitu kita kasih tegangan berputar karena dirinya sendiri sudah integral. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau kita di kontrol servo yang kita atur P-nya saja, I-nya tidak pernah diatur. Jadi itu kapan controller itu parameter P saja atau kapan parameter PI. Nah, kalau di sini karena di sini ada flow rate, justru kalau flow rate hanya dipakai PI-nya saja. Sistem secara keseluruhan PI gitu. Kalau hanya kalau kita ambil kontrolernya si control valve itu hanya P saja. Tapi di sini jika kita kasih D, maka akan jadi disturban dia. Justru D itu jadi pengganggu. Makanya kalau di flow rate atau control speed itu hanya PI saja yang diberikan pada sistem keseluruhan. Tapi kalau kita masuk misalnya contoh, oh saya ingin mengatur ke sistem drive-nya saja, itu mungkin bisa kontrolnya P-nya saja. Kecuali Anda ingin menambahkan controller sistem tersendiri di dalam. Anda menambahkan flow rate, akhirnya PI, atau Anda menambahkan komponen temperatur, misalnya, oh saya ingin air panas itu dialirkan dengan seperti apa, itu seperti itu. Kita lihat seperti itu. Jadi kapan P-nya atau kapan I-nya, kita karakteristik yang dikontrolnya yang menentukan. Oke, kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya dari Pak Rudi Irawan. Apakah kontrolernya ini menggunakan microcontroller? Kalau saat ini kami menggunakan yang umum saja, jadi tidak menggunakan microcontroller. Tapi apakah pakai microcontroller bisa? Bisa. Karena ini kontrolnya loop sederhana, ada input dari flow rate, kemudian kita kontrol flow-nya berapa, jadi instrumennya cuma ada satu, ini flow-nya yang ngalir berapa, aktuatornya kita batasi berapa flow yang kita akan keluarkan gitu, seperti itu. Cuma kalau sistem kami, ya kami orang yang praktis saja. Tapi apakah dengan microcontroller bisa? Bisa sekali. Kalau dulu basic, saya belajar controller tersebut dengan rangkaian op-amp. Pakai IC 741 lah. Jadi saya buat rangkaian TI itu dengan rangkaian op-amp aja. Itu pun sudah cukup. Kalau kita hanya mencari responnya saja atau segala macam. Tapi kalau sudah ada recipe, minta seperti apa, ya mau nggak mau kita menggunakan controller yang lebih tinggi lagi ya. Seperti
Pak Rudi, apakah memungkinkan dengan microcontroller? Memungkinkan sekali gitu. Cuma di sini kami lebih banyak menggunakan controller yang sudah umum yang mudah lah istilahnya. Kalau microcontroller kan tidak semua yang menguasai jika ada troubleshooting. Karena susahnya perangkat ini diinstalnya bukan di Indonesia gitu. Ini diinstalnya di luar negeri. Jadi saya bisa menginstal customer kita ada di Pakistan, Bangladesh, India, Amerika Selatan, di Meksiko, Ekuador, Peru, kemudian di Mesir, di Turki. Itu makanya kenapa kami tidak menggunakan microcontroller seperti itu. Baik, Pak. Selanjutnya sudah ada yang raise hand, Pak Ihsan Restiadi. Dipersilakan Pak untuk bertanya secara langsung. Oke, selamat sore Pak Lukman. Pak, terima kasih presentasinya Pak. Izin bertanya. Ya silakan Pak. Kebetulan juga saya bisa dibilang dari background mekatronika, tapi teknik fisika sih lebih tepatnya Pak, instrumentasi harus lemah. Pak, tadi saya dengar Bapak ada menggunakan VFD apa VSD gitu ya Pak ya? Iya Ya, betul Pak. untuk mengatur kecepatan putaran pompa. Nah, Pak, saya mau tanya, apa parameter yang jadi pasti ada PID loop control ya Pak ya? nah, Apa parameter yang menentukan variable speed driver-nya ini, apakah flow-nya atau pH? Karena saya juga dulu pernah bikin sistem evaporator ya Pak ya, di iya. Cepu, tapi parameternya pH Pak gitu. Mungkin saya kelewat bagian ini Pak, bisa dijelaskan nih Pak, untuk insight buat saya Pak. Terima kasih Pak. Nah, oke saya jelaskan. Di sini saya flow meternya tipe terpisah. Jadi flow meter tersebut display dan bodinya terpisah. Jadi makanya ini kita pakai body yang seperti ini kotak. Ini flow meter. Di sini loop controller biasa. Nah, di sini PSD-nya atau PFD-nya. Ini yang mengatur pompa. Jadi saya ingin set point-nya berapa di sini? Oh, 500 mililiter per menit ini kita adjust. Jadi 420 mili kita scaling 0 sampai 1000 seperti itu. Karena kapasitas pompanya kecil. Begitu, Pak. Kalau pH kita juga buat. Cuma pH ini saya tidak bisa menggunakan PID controller. Karena case-nya di PID controller saya punya bak dyeing ini ukurannya sekitar 36 meter kubik. Jadi ada 8 bak, kira-kira totalnya itu sekitar 36 meter kubik. Kemudian pompa sirkulasinya 100 meter kubik per jam. Artinya dalam 1 jam dengan dimensi bak 36 meter kubik ini, itu bersirkulasi sebanyak 3 kali. Nah, kalau saya juga menggunakan kontrol pH, jadi kita ada memasukkan caustic soda. Jadi kita injek caustic soda. Tapi saya tidak bisa menggunakan PID controller. Jadi saya menggunakan pendekatan biasa aja. Jadi saya masukkan dosing si caustic soda ini liquid itu sekian waktu, nanti kita tunggu reaksinya. Jadi dalam 1 jam itu saya mengambil samplingnya. Jadi kita buat sampling otomatis. Itu sekitar 5-6 kali. 6 kali sampling dalam 1 jam. Karena bak itu di air liquid di dalam bak itu berputar disirkulasikan 3 kali sirkulasi dalam 1 jam. Maka saya mengambil samplingnya sebanyak 6 kali. 6 ke 7 kali itu memungkinkan. Jadi agak susah juga kalau dengan PID controller gitu. Atau sama seperti saya buat dilusi. Jadi caustic sodanya mau diencerkan atau mau ditambahkan ke pekatannya, konsentrasinya. Itu saya membuat seperti itu juga. Jadi saya pakai kontrol metodenya dengan regresi aja, regresi linear aja. Pendekatan errornya aja. Kalau dengan PID, perubahannya tadi. Itu seperti itu, kira-kira. Bagaimana Pak Ihsan?
Tadi. Ya, Pak. Ihsan. Oh ya, terima kasih. Ya baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Royan. Mohon izin bertanya, untuk menentukan part-part instrumen, kilometer, aktuator, dan lain-lain, apa saja yang harus kita ketahui tentang part yang akan kita pakai, supaya tidak ada kesalahan dalam pemilihan part? Nah, oke, baik. Nah, disinilah fungsinya seorang instrumen engineer, kalau yang dia memahami. Jadi kita pilih partnya seperti apa, kita lihat dulu si media yang akan kita kontrol, media yang akan kita monitoring itu sifatnya seperti apa. Contoh seperti tadi, saya memanaskan H2SO4. Berarti kan saya tidak mungkin memasang part-part yang dari metal. Seperti itu. Jadi kita pahami dulu perilaku dari media tersebut. Saya juga ada kasus, saya harus perangkatnya sebenarnya hampir mirip dengan perangkat ini. Cuma medianya itu adalah PAC, polyamide chloride. Jadi bahan yang sangat korosif untuk logam. Nah, ini kita buat semua dari material PVC. Seperti itu. Oh, materialnya sangat korosif terhadap logam. Ya, jangan kita gunakan yang bermaterial logam. Tapi ada satu kasus, PAC itu dari pompa saya harus tahu pressure-nya. Sedangkan kita tahu sendiri pressure gauge itu kan bordon dia, dari logam. Seperti apa saya menghandlingnya? Nah, itulah pengetahuan kita. Kita pahami lagi PAC itu bereaksi nggak dengan ya, liquid yang lain. Di sini kita coba, kita akalin bahwa antara jadi kita buat dulu spiral, kemudian liquidnya di dalam kita tambahkan minyak goreng karena kebetulan minyak goreng tidak bercampur, dia tidak bereaksi. Kemudian kita buatkan lubang orifice, jadi kita buatkan orifice kecil. Yang penting pressure-nya ada. Nah, dengan itu saya bisa mengukur pressure-nya PAC. Tapi material tersebut tidak berhubungan, si pressure gauge-nya tidak berhubungan langsung dengan PAC-nya. Jadi kita buat media perantara. Seperti tadi saya mengukur pH, saya menggunakan salt breed. Jadi dia tidak bersinggungan langsung. Itu seperti itu. Jadi part-part kebanyakan kesalahannya ya tadi. Tidak mempelajari perilaku material yang akan kita kontrol atau yang akan kita monitoring seperti itu. Banyak case-nya yang tadi aneh-aneh. Entahlah ketemu bagaimana saya harus mengukur temperatur H2SO4. Kan tidak mungkin. Ya kita proteksilah H2 si probe dari termokopelnya tersebut atau PT100-nya dengan material yang tidak bereaksi dengan H2SO4. Walaupun akhirnya ada lagi perbedaan hambatan. Cepat lambat dari panas tersebut yang diterima. Di sini lagi lah ilmunya. Kalau material ini cepat lambat panasnya berapa? Itu yang kita pahamin, ilmu mekatroniknya. Oh, cepat lambatnya sekian waktu, berarti temperatur tuh yang kita ukur itu harus kita tunggu sekian waktu bahwa baru temperatur yang diukur yang diinginkan, seperti itu. Oke, kira-kira begitulah. Jadi apa yang harus diketahui ya kita pahami dulu perilaku dari si material yang akan kita ukur atau yang kita inikan. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan dari Pak Ramadhani Ihsanul Amal. Kalau boleh tahu untuk loop controller flow yang diatur oleh PSD itu merek apa ya Pak? Di sini kalau PSD apa aja lah, nggak jangan saya tidak oke sharing saya close sorry saya share ulang lagi untuk close.
Di sini kebetulan PSD yang kita gunakan ya kebetulan merek Siemens. Merek lain pun sama juga sekarang. Jadi semua sama-sama. Kalau saya tidak berpikir tergantung merek. Kadang-kadang kita pakai yang oke lah, sesuaikan dengan budget seperti itu. Begitu Pak. Jadi bukan kita mengandalkan oke saya ingin mereknya ini kontrolnya kebetulan saya menggunakan Honeywell seperti itu. Ini counternya saya pakai punya Omron. Ada tambahan Pak dari Pak Ramadhani. Merek loop kontrolnya Pak, bukan PSD-nya. Loop kontrolnya Honeywell yang saya pakai. Ini kurang jelas tulisannya ini Honeywell. Loop kontrolnya. Kira-kira seperti itu. Jadi yang penting loop control itu bisa menerima input 420 mili current karena itulah yang stabil dan output 420 mili juga. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya dipersilakan bila masih ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian, bisa dituliskan di kolom chat ataupun open mic dengan raise hand terlebih dahulu. Baik, Pak Ihsan Restiadi kembali raise hand. Persilakan Pak. Oke Pak, saya mau tanya lagi nih Pak. Ketika startup itu Bapak untuk VSD kontrolnya modenya auto dulu atau langsung manual, modenya manual dulu atau langsung auto Pak? Manualnya maksudnya gini, Bapak adjust sendiri berapa VSD-nya. Nanti ketika udah stabil, Bapak baru pindah ke mode auto, Bapak cukup tekan set point flow rate-nya berapa, adjustable VSD-nya berdasarkan proportional control yang disetting, Pak. Bagaimana Pak waktu tahapan pertama kali commissioning Nah, di kalau tahapan komisioningnya, jadi kita buat itu pompa misalnya, oke PSD motor berapa sih normalnya running 50 Hz seperti itu kan. Nah, pada saat dia running 50 Hz, kita ukur. Artinya kan flow rate maksimum. Kita timbang liquidnya. Kalau saya biasanya saya timbang karena density-nya sudah kita ketahui. Density-nya kalau indigo itu 1,22 kg per liter. Jadi saya timbang aja. Oke, sekian liter. Saya timbang 1 liter, saya ukur pakai gelas ukur. Itu dapat berapa gitu. Jadi dalam 1 menit, oh oke, sekian flow rate-nya. Dalam 1 menit dengan full speed saya dapat berapa. Saya ulang terus itu. Metode commissioningnya seperti itu. Karena saya tidak bisa menginikan kan. Oke, saya dapatkan. Setelah itu baru kita masukin set point bahwa pada 50 Hz itu misalnya speed saya 2000 ml per menit flow rate-nya. Itu seperti itu. Jadi modenya manual, betul seperti yang Anda bilang. Kita manual dulu agar kita menyesuaikan set point. Baru nanti kita masukin di scaling kita 420 mili itu adalah 0 sampai 2000 ml per menit. Itu seperti itu, Pak. Jadi dilakukan secara manual dulu. Saya timbang dulu kalau liquid saya timbang dulu. Dalam sekian waktu betul nggak dia seperti ini. Jadi full rate-nya berapa? Gitu, Pak. Jadi PSD kita running aja normal 50 Hz gitu motor pompa. Kita ukur 1 menit, oke 1 menit saya dapat sekian. Saya pakai stop watt, saya pakai gelas ukur, kemudian saya juga bawa timbangan. Saya timbang dulu tuh gelas ukur, saya zero. Seperti itu. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya?
Baik, mungkin tidak ada pertanyaan lagi Pak Lukman. Oke, Ya, mungkin bisa dibeli perkataan penutup Pak. oke, terima kasih. Oke, tadi di sini dimintakan bagaimana sih korelasi antara mekatronika engineering dan proses engineer ya. Di situ benang merahnya. Jadi kita bagaimana mewujudkan request dari user, karena orang proses mintanya ada request tertentu. Nah, itulah. Sedangkan di kita instrumentasinya seperti apa, bagaimana menghandling instrumentasi tadi, bagaimana menghandling mekanikalnya seperti apa, materialnya apa, itu seperti itulah mekatronik di sisi proses, industri proses. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan sekali lagi kepada tim dari Teknik Fisika yang mengadakan acara webinar ini. Oke, saya kembalikan ke Pak Roby Sobirin. Baik, terima kasih Pak Lukman atas penyampaian materinya. Untuk webinar ini kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi di webinar selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk.